Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Pada kesempatan siang hari ini Anda bisa menyimak sajian Indonesia Sehat dalam perjalanan Jember siang ini untuk edisi hari Jumat 30 Januari 2026. Pemirsa dan pendengar, tes kehamilan memang sering menjadi momen yang menegangkan sekaligus penuh harap bagi banyak perempuan, keluarga begitu ya. Dua garis pada alat tes kehamilan kerap langsung diartikan sebagai tanda pasti hamil. Namun benarkah hasil tes kehamilan yang positif selalu berarti seseorang sedang hamil? Untuk membahas topik ini secara lebih mendalam, hari ini kami menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Sudah hadir bersama dengan saya di Studio Pro 1 RRI Jember, Dr. Muhammad Nova Kholili, spesialis Obgyn, yang akan membantu kita, mengedukasi kita bersama terkait topik tes kehamilan positif, apakah benar-benar pasti hamil. Selamat siang Dr. Nova Kholili. Selamat siang dok. Ya, selamat siang Kak. Alhamdulillah sehat ya dok. Alhamdulillah sehat pagi ini. Sehat, luar biasa. Jadi Dr. Muhammad Nova Kholili, spesialis Obgyn, betul ya? Iya. Jadi Dr. Nova ini kita akan membahas, saya manggilnya Dr. Nova apa Dr. Kholili? Ya. Saya lebih nyaman C-nya dipakai saja. Kholili. Kholili gitu ya. Oke, baik. Baik dok, kita kan membahas terkait topik yang menarik nih dok. Mungkin kesannya kayak sepele gitu ya. Mungkin beberapa orang menganggapnya sepele atau nggak terlalu ingin mendalami ilmu yang satu ini. Padahal dibalik tes kehamilan ini banyak sekali fakta-fakta yang perlu kita dalami, perlu kita ketahui sebagai masyarakat awam dari kesehatan, maksudnya yang memang tidak di bidang kesehatan istilahnya, seperti saya, masyarakat pada umumnya begitu ya dok ya. Jadi kita akan membahas tentang ini, tapi sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih Dr. Kholili yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi bersama kami di sini, datang langsung ke Studio Pro 1 RRI Jember di sela-sela kesibukannya yang luar biasa, geser-geser 3 tempat ini ya, dari pagi siang sore, ngajar juga begitu ya, beliau ini luar biasa sekali, praktek juga. Jadi kalau mau ketemu sama Dr. Kholili ini bisa ke RSDKT atau RS UD Subandi begitu ya, atau jadi mahasiswanya di UNES begitu ya. Mahasiswa saja di FK UNES. Baik, dokter, mungkin pendengar ataupun pemirsa yang mungkin masih awam katakanlah ya, sebenarnya boleh dijelaskan dulu tes kehamilan itu seperti apa? Dan bagaimana cara kerja alat tes kehamilan yang umum digunakan? Silakan dokter. Ya, terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama di Pro 1 ya, di RRI Jember, untuk kita ketahui bersama pada umumnya kalau kita baru keadaan menikah atau sudah menginginkan suatu kehamilan, itu seringkali dalam persepsi kita sebagai orang itu pasti akan mencari alat. Nah, alat di sini hampir semuanya tanda kutip itu mahal-mahal. Nah, alat yang paling sederhana yang sering kita gunakan itu adalah ya tes pack kehamilan yang bisa kita dapat di toko atau di apotik sekitar. Nah, dengan cara itu kita bisa seringkali memakai dengan cara ya sederhananya pada saat kita kencing pagi, kita celupkan saja, di mana markernya dikatakan positif apabila ada 2 garis. Nah, seringkali yang kita dapatkan ya sebagai acuannya 1 garis sebagai acuan, loh kok sudah 2. Nah, dari 2 ini banyak sekali yang mengatakan sudah Alhamdulillah. Puji Tuhan, astungkara, haleluya, sudah hamil positif, saya ini gitu. Nah, seperti itu Kak. Oke, baik. Jadi itu penanda ya istilahnya yang sebagai penanda. Sebagai penanda. Dan hormon apa sebenarnya yang dideteksi oleh tes kehamilan itu sendiri, dok? Sejak kapan hormon itu bisa muncul dalam tubuh perempuan? Nah, kalau kita berbicara hormon apa sih yang sebenarnya untuk sebagai penanda dari kehamilan ini sendiri? Di urin sendiri atau di kencing ini bisa dilewatkan produksi hormon yang pertama itu adalah namanya hormon HCG. Ya. Di mana hormon HCG ini bisa muncul lewat kencing ataupun akurasinya bisa lebih akurat lagi lewat darah. Nah, di mana kalau kita pakai tes pack ini kita bisa mendeteksi dengan hormon HCG ini, ya kita bisa melihatnya dengan kencing setelah masa pembuahan, artinya setelah dari jarak kurang lebih
katakan menstruasi awalnya hari pertamanya hari tanggal sekian, tanggal 1 katakanlah. Kita baru bisa mendeteksi itu di tanggal 30 atau satu siklus sesudahnya. Jadi hampir semua yang kita seringkali sudah 1 bulan sebelumnya tak tes pack dulu. Nah, ternyata hasilnya masih negatif. Nah, seringkali persepsi-persepsi ini yang seringkali terjadi suatu permasalahan. Nah, jadi harusnya di H-1 sebelum hari perkiraan haid. Nah, itu bisa kita untuk akurasinya untuk bisa kita haid lihat. berikutnya. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi itu bisa tergolong pada masa subur ya, Dok ya? Biasanya masa subur itu kan 1 minggu sebelum haid dan setelah haid, betul nggak, Dok? Ya, kalau kita berbicara di masa subur, artinya dari 1 minggu sebelum masa subur atau kita ngomongnya itu 14 hari dari hari pertama menstruasinya. Nah, dari situ kita bisa melihat dari hari pertama menstruasi di hari di bulan berikutnya atau di 28 hari pada umumnya kita orang Indonesia, ya mungkin di minggu-minggu 30 di hari-hari ke-30 atau di 31. Nah, itu bisa kita cek apakah kebenaran tes pack ini positif atau tidak selain dari beta HCG darahnya. Seperti itu. Apakah semua alat tes kehamilan ini juga memiliki cara kerja atau tingkat sensitivitas yang sama, Dok? Nah, dari sensitivitasnya itu sendiri akurasinya jauh lebih akurat dengan beta HCG darah, bukan yang seringkali kita pakai celup itu. Dan kita tahu bahwa tanda pasti kehamilan itu bukan berdasarkan baik itu tes pack ini atau dari beta HCG juga, tapi tanda pasti kehamilan ya didengarkan detak jantungnya. Itu poin utamanya dengan detak jantung janin di situ. Tapi itu udah mulai kedengeran detak jantung janinnya itu mulai dari usia kehamilan berapa sih, Dok? Nah, kalau kita berbicara detak jantung lagi, dari detak jantung kita bisa melihat akurasi dari masing-masing alat USG. Kalau kita sering kali mendengar itu alat USG, di mana alat USG itu bisa mendeteksi. Kalau kita menggunakan metode transvaginal ya kita bisa melihatnya di usia kehamilan 5 minggu. 5 minggu itu sudah terbentuk kantong, sudah bahkan bisa kita mendengarkan detak jantungnya. Namun kalau kita menggunakan seringkali yang ada di masyarakat kita menggunakan bisa Doppler USG alat pendetak jantung yang kotak itu, yang kecil itu bisa kita mulai di sekitar lebih kurang 12 minggu, 10-12 minggu itu sudah bisa kita mendeteksi lewat perut. Tapi kalau kita pakai USG yang lewat vagina atau yang kita sebut dengan transvaginal, itu kita bisa mendeteksi di usia kehamilan 5-6 minggu. Oke, dokter, ini kita masuk ke pertanyaan inti nih ya. Kalau hasil tes kehamilan tadi menunjukkan positif, apakah itu sudah menjadi jaminan pasti menandakan kehamilan, Dok? Nah, ini yang menarik sekali untuk kita bincangkan pada pagi hari ini. Jadi, dengan tes pack yang tadinya kita sudah positif, itu apakah pasti kehamilan? Nah, itu perlu dikonfirmasi lagi. Kenapa demikian? Karena kita jangan sampai orang Jember bilang tak boleh gerusa-gerusu, tak boleh gerusa-gerusu. Nah, tak boleh gerusa-gerusu ini apa maksudnya? Dengan kita mendapatkan tes pack kehamilan pasti ini, dengan melihat tes pack ini apakah dengan nantinya positif, kita harus bisa menyingkirkan dulu. Apa yang perlu disingkirkan? Yang pertama, apakah ini pasti hamil? Nah, pasti hamil ini ya dengan tanda pastinya dengan kita mendengarkan detak jantung. Nah, yang sering kali terjadi itu adalah kalau sudah mendapatkan tes pack sudah aleng-leng, tenang, Pak tenang. Dengan demikian, dengan Pak tenang itu ada nanti muncul hamil. Loh, kok saya ini hamilnya kok ternyata hamil anggur. Nah, loh, kok saya hamilnya ternyata hamil di luar kandungan. Nah, problem-problem ini yang seringkali di kita, di masyarakat khususnya Kabupaten Jember ini seringkali terjadi suatu problematika itu, sehingga yang ditakutkan adalah komplikasinya seperti itu. Oke, dalam kondisi apa saja dokter hasil tes kehamilan ini bisa menunjukkan kalau positif padahal tidak sedang hamil? Nah, kalau kita bicara sendiri dari kondisi plano tes atau tanda kehamilan ini bisa positif, bisa karena memang kelebihan dari hormonnya sendiri. Yang kedua, bisa juga sisa dari kehamilan yang kemarin baru misalnya keguguran dites
kok sudah apa namanya, oh kok saya sudah positif. Nah, ternyata dia masih ada sisa-sisa dari keguguran sebelumnya atau masa kehamilan sebelumnya. Tapi yang jelas dengan plano tes ini yang ingin saya sampaikan dan tekankan adalah dengan positif maka kita harus melakukan suatu pemeriksaan lanjutan. Apalagi masih usia-usia muda yang kurang dari 10-12 minggu itu karena sangat rawan sekali. Oke, apakah juga faktor seperti obat-obatan yang sedang dikonsumsi atau gangguan hormon begitu ya dok? Atau kondisi medis tertentu ini bisa juga mempengaruhi hasil tes kehamilan? Ada, saya pernah membaca itu memang masih menjadi suatu kontroversi atau menjadi suatu perdebatan itu yang sering saya baca, ada yang saya baca itu ada konsumsi obat memang yang bisa mempengaruhi dari hasil plano tes atau tes pack ini sendiri. Itu memang saya pernah membaca. Cuma yang perlu kita apa ya istilahnya ya, yang perlu kita cermati untuk kita di masyarakat ini jangan sampai dengan kita mendapatkan suatu tes pack yang positif ini kita sudah meyakini. Bukan artinya saya untuk mendowngrade atau membuat orang enggak seneng ya Kak ya. Iya. Tapi dengan positif 2 itu siapa sih yang enggak seneng gitu. Cuma yang jadi problem itu ya yang ada problem yang disebut dengan hamil di luar dari kandungan, ada yang disebut hamil anggur. Nah, itu ada yang disebut keguguran yang terancam ya. Di sini inilah yang menjadi titik poin, menjadi titik krusial. Kita harus benar-benar aware dengan yang disebut dengan tes pack atau plano tes positif itu di situ. Artinya pemirsa atau masyarakat itu tidak boleh langsung menyimpulkan hanya dari satu kali tes begitu ya dok? Iya betul. Jadi artinya dengan satu kali tes itu katakan masih usianya dari menstruasi awal dihitungnya menurut persepsi dari yang kita melakukan pemeriksaan itu dari kalau kita ngomong pasien dari pasiennya mengatakan masih 5 minggu sudah dites. Saya positif ini. Nah, saya kemarin sudah melakukan 2 kali positif. Kemudian sudah dia tunggu-tunggu. Ternyata kita ngomong jeleknya ya kita enggak ngomong gimana. Ternyata di tes lagi dalam 1 bulan berikutnya atau 4 minggu berikutnya atau dalam hitungan kita 10 minggu. Ternyata dalam posisi hamil anggur. Nah ada 3 minggu lagi ternyata posisinya di luar dari rahimnya, di luar dari rahim seperti itu. Oke, jadi kadang memang kalau memang sebagai perempuan begitu ya yang sedang mempersiapkan katakanlah untuk program hamil begitu ya, udah siap sedia ketika siklusnya ngerasa waktunya haid tapi nggak haid langsung siap sedia untuk tes pack. Tapi ada beberapa yang istilah orang Jawa bilang kebobolan ya, maksudnya nggak direncanakan tiba-tiba dapat. Terus nggak sadar juga dalam kehamilan tersebut gitu ya dok. Jadi sebenarnya kalau kita sudah tahu katakanlah sudah mempersiapkan dan udah tes pack ternyata itu positif, ngerasa itu sudah aku hamil. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang ngerasa di tes pack udah hamil? Apakah langsung kayak mandiri udah menjaga kesehatan atau bagaimana dok? Nah poin di sini kalau kita dari sebenarnya kalau kita berbicara hamil itu harusnya ada masa namanya pra atau pre-konsepsi. Nah, di mana kehamilan ini kalau kita berbicara hamil kan harusnya kehamilan itu direncanakan, ya kan? Kita semua sepakat bahwa hamil itu adalah suatu proses fisiologis atau proses yang harus direncanakan. Di mana perencanaannya ya tidak bisa serta-merta kalau kita mau optimal tidak bisa kita berbicara dalam 1-2 hari. Melainkan kita harus mempersiapkan secara literatur dikatakan 6 bulan sebelumnya itu harus disiapkan. Nah, apa yang perlu disiapkan? Ya tentunya kalau kita berbicara multivitamin itu untuk kesehatan dari ibunya sendiri atau jikalau ada penyakit penyerta. Nah, seringkali kan kita itu ada keluhan penyakit penyerta atau sakit yang lain memaksakan hamil
dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya. Itu kan sangat resiko sekali kalau misalnya terjadi suatu kehamilan seperti itu. Jadi memang sebaiknya dipersiapkan, alangkah baiknya juga dengan konsultasi pada ahlinya begitu ya dok. Ya, bisa jadi. Karena masing-masing pasien, katakanlah masing-masing calon ibu hamil ini memiliki kondisi yang berbeda-beda seperti yang dokter bilang, barangkali ada penyakit penyerta. Nah, konsumsi vitaminnya pun tidak bisa disamaratakan dengan ibu hamil yang lain, begitu ya dok? Betul. Jadi kalau hari ini sudah sangat bagus sekali, artinya kita di wilayah Jember ini kan sudah lebih kurang puskesmas itu 50 puskesmas, di mana 50 puskesmas hampir semuanya sudah memiliki USG dan hampir semuanya dokter kita di puskesmas itu sudah sangat terampil, jago sekali untuk kita melakukan suatu pemeriksaan USG di puskesmas. Jadi di situ aja kita sebenarnya sudah bisa mendeteksi problem prekonsepsi yang saya tadi bilang, problem tes spek atau plano tes dikatakan garis 2, kemudian harus melakukan pemeriksaan apa, itu di puskesmas saja sudah ada, tidak benar-benar yang tidak harus karena saya rumahnya di ujung sana harus datang ke X, harus datang ke Y. Nah, enggak yang seperti itu. Ada fasilitas-fasilitas terdekat yang sangat-sangat hari ini bisa kita jangkau dan sangat-sangat memadai untuk menentukan itu semuanya untuk hari ini. Dan apalagi di Pemkab Jember juga memberikan salah satu fasilitas begitu ya, untuk betul. Periksa kesehatan gratis dan lain sebagainya, ya dimanfaatkan. Belum lagi ada BPJS, itu juga bisa ya dok ya, untuk periksa kehamilan begitu. Nah, kalau menarik memang hari ini kan kita ada namanya dari pemerintah, kita berbicara pemerintah nasional, ada JKN atau BPJS ini. Dari program pemerintah Kabupaten Jember juga kita sering mendengar dengan UHC itu. Iya. Nah, kalau kita menggunakan kedua asuransi itu memang domain dari pihak asuransi. Namun yang sepanjang saya ketahui, dengan kita mau ada itu mau enggak, kita sebagai tenaga seorang dokter, sebagai seorang profesional, baik itu di layanan puskesmas atau layanan rumah sakit, kalau kita mendapati seorang keluhan atau mendapati seorang penyakit atau keluhan seperti itu, ya kita pasti akan in action untuk mengerjakan atau melakukan cek dan recheck itu. Oke, baik. Nah, kalau tadi kan dokter sempat menyampaikan bahwasanya kalau untuk proses atau program kehamilan ini butuh dipersiapkan nggak cuma sehari 2 hari, minimalnya katakanlah 6 bulan begitu ya dok. Apakah dengan persiapan sematang itu 6 bulan sebelumnya udah konsultasi, harus makan multivitamin apa dan lain sebagainya, juga bisa menjadi langkah antisipasi kehamilan yang tidak diinginkan, seperti yang tadi disebutkan hamil anggur atau di luar kandungan begitu dok? Baik, terima kasih. Jadi kalau segala sesuatunya kita itu kan pastinya mau instan. Nah, segala sesuatunya kita maunya instan, tapi jangan lupa bahwa kita itu ada namanya suatu persiapan untuk jauh lebih matang. Nah, kenapa? Karena kita tahu di problem kita di Kabupaten Jember ini, hari ini problem utamanya itu adalah preeklamsia atau darah tinggi dalam kehamilan. Itu bahaya ya dok ya? Ya, sangat ya, kalau kita boleh bilang itu puncaknya di Jember ini, kalau tidak pasien itu, endingnya dari kehamilan di Jember ini, kalau dia tidak perdarahan pasca atau perdarahan pada saat persalinan atau pasca persalin, dan juga kehamilan darah tinggi ini selama dia hamil pada saat persalinan ataupun pada saat masa nifas. Nah, hal-hal dua utama ini yang harusnya kita siap siaga, atau kita ngomongnya kalau kita sekolah dulu itu ada istilah sedia payung sebelum hujan. Nah, inilah yang dimaksud sedia payung dalam hujan. Dalam proses kehamilan itu disiapkan dulu 6 bulan. Ada memang beberapa literatur mengatakan 3 bulan, tapi secara WHO-nya kan 6 bulan. Nah, itu kita siapkan mulai dari pemberian, baik itu kita ngomongnya itu makanan makro dan mikronutrien. Nah, disitulah harapannya dengan kita menyiapkan hal semacam itu semua, dengan harapan hal-hal yang kita resiko komplikasi itu kan tidak selalu terjadi, tapi kita bisa untuk
sebisa mungkin mencegah itu biar tidak, mengantisipasi ya. ya seperti itu. Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah. Makanya kan ada istilah yang mengatakan hamil kemudian melahirkan itu taruhannya nyawa, betul ya dok ya. Betul sekali. Jadi oleh karena itu dari Dokter Cholili pun juga kembali mengedukasi masyarakat untuk lebih berhati-hati mempersiapkan segala sesuatunya sebelum program kehamilan itu sendiri begitu ya dok. Nah sejauh ini apa saja dok kesalahan yang paling sering dilakukan masyarakat saat menggunakan tes kehamilan? Nah, kalau dari masyarakat sendiri sebenarnya bukan sebenarnya kesalahan sih, hanya mungkin kita sama-sama belum satu visi misi aja, belum satu pemahaman yang sama sehingga timbul ada masalah. Oh ini yang salah, ini yang benar. Sebenarnya belum miskomunikasi saja. Nah, problem utama kalau kita menggunakan tes pack itu atau jadi kita yang pertama itu kita terlalu buru-buru yang jelas. Nah, kenapa kita terlalu buru-buru ya? Namanya orang habis menikah katakanlah, pasti excitednya itu luar biasa. Pasti menginginkan suatu kehamilan itu pasti luar biasa sekali. Nah, dengan demikian kalau kita sudah menginginkan seperti itu, sudah pasti akan cek lebih sering. Yang pertama. Berikut yang kedua, kita sudah mendapatkan tes yang pertama, yang berikutnya sudah mendapatkan tes hasilnya positif. Seringkali kita itu terlena. Alhamdulillah sudah positif. Nah, datang lagi dalam kondisi 3-4 bulan. Nah, 3-4 bulan kita tidak lost kontak dari pasiennya, juga tidak datang ke fasilitas kesehatan yang ada, baik itu kembali lagi saya sampaikan di puskesmas itu ada, atau di klinik terdekat ada fasilitas USG, tahu-tahu yang saya katakan di awal tadi hamil anggur. Tahu-tahu tes positif sudah nyatakan nyaman dalam 1 bulan, tidak kunjung kontrol, tahu-tahu datang di IGD malam-malam dengan kondisi yang sudah jelek atau ciri-ciri dari kehamilan di luar kandungan. Seperti itu yang seringkali terjadi di masyarakat kita, itu seperti itu. Jadi tidak ada pantauan dari sisi medis begitu ya. Betul sekali. Banyak orang yang masih punya mindset bahwasanya ya udahlah nanti aja kalau sudah mendekati HPL atau katakanlah udah hamil perutnya besar baru kita kontrol. Padahal di awal-awal itu juga butuh benar-benar pantauan dari pihak medis begitu ya dok ya, untuk memantau bagaimana tumbuh kembang dari mulai proses awal janin ini terbentuk, istilahnya seperti itu ya dok? Ya betul. Jadi kalau kita bisa menyiapkan 6 bulan sebelumnya, itu baik itu kita menyiapkan 6 bulan sebelumnya itu kita bisa memberikan sesuatu, baik itu multivitamin atau pengobatan yang ada. Nah kemudian pada saat kita sudah dinyatakan positif hamil, dinyatakan positif secara tes pack, kemudian kita bisa memastikan positif hamil secara USG ataupun secara Doppler yang kita dengarkan melalui detak jantung sudah dipastikan, baru kita bisa memberikan memberikan pengobatan atau memberikan multivitamin yang lain berkaitan dengan proses kehamilannya, karena individu kita itu sangat menarik. Nah, ada individu yang murni fisiologis, tidak ada, kalau saya ngomongnya itu seringkali bergaulnya tidak ada pangkatnya di dalam ibu hamil ini. Kalau sudah ada pangkatnya, nah itu yang kita harus benar-benar aware lagi, atau kita sangat benar-benar harus peduli lagi gitu. Oke, jadi menurut Dokter Cholili sendiri, kalau kita sudah menerima hasil tes kehamilan yang menunjukkan positif, langkah yang sebaiknya segera dilakukan adalah langkah pertama tentu mensyukuri dulu. Mensyukuri alhamdulillah, puji Tuhan astungkara. Dan selanjutnya langkah setelah bersyukur kita harus menjalani dan menghadapi apa yang harus dijalani dan dihadapi. Yang dijalani adalah segera untuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Dalam hal ini bisa ke fasilitas puskesmas atau ke klinik terdekat untuk memastikan kembali kehamilannya ini, apakah dengan plano tes atau dengan tes pack ini yang sudah positif, apakah sudah terdapat misalnya, apakah sudah ada kantongnya. Nah, kantong sendiri ini sudah terlihat kantongnya di dalam rahimnya atau belum. Nah, kemudian setelah kita bisa memastikan itu, baru lanjutannya ada proses-proses yang disebut dengan follow up atau kita ngomongnya kontrol. Nah, harus itu langkah-langkah yang harus benar-benar kita
jalani. Karena kalau sekedar hanya kita mendapatkan hasil yang positif, kemudian kita ya sudahlah nanti aja, mungkin ini nanti baru bisa bergerak 5-6 bulan, waduh itu sangat terlambat sekali. Nah, kan sangat disayangkan seperti itu. Oke, sebenarnya apa sih dok perbedaan hasil dan fungsi antara tes urin, tes darah yang dokter sebutin tadi, dan juga pemeriksaan USG dalam memastikan kehamilan itu sendiri dok? Nah, apa sih sebenarnya perbedaannya? Kan kalau kita pakai ngomong tanda kehamilan sendiri ya, tanda benar-benar hamil ya adanya detak jantung seperti itu. Itu fungsinya domain dari USG, dan USG di sini ada 2 metode yang bisa dilakukan pemeriksaan, baik itu melalui transvaginal atau melalui bawah, melalui vagina, kemudian dilakukan dengan USG melalui perut, atau yang kita sebut dengan transabdominal. Nah, itu masing-masing juga memiliki, kalau kita di transvaginal bisa 5 minggu sudah bisa kita untuk mendeteksi itu. Untuk abdomen ya seringkali tergantung dari, ya bisa ditunjang dari kondisi pasiennya juga. Kalau kita mendapatkan pasien yang, mohon maaf bukan artinya body shaming ya, kalau kita mendapatkan yang obesitas itu agak-agak susah, seperti itu. Kemudian kalau kita menggunakan fasilitas yang kita sebut dengan beta HCG, tentu ada poin-poin tertentu yang harus kita kalau sekian minggu itu rujukannya harusnya sekian. Nah, kalau kita masih awal-awal ada patokan-patokannya. Sedangkan kalau kita pakai hanya tes pack murni dari tes pack biasa yang dilakukan oleh kita sebagai masyarakat awam, tentunya itu adalah, kalau kita berbicara itu adalah data subjektif aja. Menurut Anda positif 2, tapi kok menurut saya samar. Nah, jadi sini masih ada 2 persepsi, sehingga kita membutuhkan objektivitas itu dengan cara mendengarkan bersama detak jantungnya ini tadi. Baik, ini penting sekali ya dok, agar tidak salah diagnosis atau keterlambatan penanganan begitu ya dok? Ya, lebih tepatnya lebih ke arah tata laksana aja. Ya, seperti yang disampaikan oleh dokter Cho tadi, memang mempersiapkan kehamilan itu penting tidak hanya untuk ibu hamilnya saja, karena ini kan erat kaitannya dengan nyawa ibu itu sendiri begitu ya dok. Kemudian juga untuk tumbuh kembang baik dari janin yang sedang bertumbuh di kandungannya begitu ya, karena ini juga erat kaitannya dengan penanganan setelah nantinya melahirkan begitu ya dok. Kayak istilah-istilah stunting itu bisa dicegah dari sejak dalam kandungan dengan persiapan yang benar-benar matang terkait dengan program kehamilan itu sendiri, betul ya dok ya? Betul. Jadi kalau kita berbicara masalah gizi yang kurang, gizi yang berlebih, sebenarnya ya kembali lagi yang kita diskusikan pada pagi hari ini, tidak hanya pada saat masa kehamilan, sebenarnya masa pre-kehamilannya pun kita sudah memikirkan ini, langkah kita untuk hamil ini apa. Nah, setelah melahirkan otomatis ada janinnya ini beratnya gimana. Nah, dan tentu kalau kita sudah memikirkan semuanya sudah menyangkut ke arah sana, ya jangan lupa juga dengan kontrasepsinya. Nah, seperti itu yang sering kali terlewat dari kita itu seperti itu. Baik, itu tadi ya. Jadi sekali lagi untuk mendapatkan buah hati yang terbaik, istilahnya sehat, kemudian yang memang ditunggu-tunggu oleh keluarga begitu ya dok ya. Ya, betul, persiapannya tidak hanya ketika menjelang lahiran saja. Kalau orang-orang yang masih awam mungkin ya udahlah nanti mendekati usia kandungan 8 bulan 9 bulan persiapan kehamilan, bukan, bahkan jauh dari mulai positif hamil pun harus dipersiapkan seperti katakan dokter Jo begitu ya, untuk mempersiapkan nutrisi dari ibunya yang nantinya akan diserap oleh bayi dalam kandungan dan lain sebagainya. Lebih ke jangka panjang begitu ya dok, untuk menciptakan generasi yang sehat nantinya, begitu ya dok ya? Ya betul. Pak dokter Nova ya, mohon maaf mungkin ada di luar topik ya, mohon maaf. Begini Bapak dokter yang saya hormati, pertanyaan saya, mengapa kalau istri itu hamil itu kadang-kadang, mohon maaf, bibir itu keluar jamur pas otot kaki kanan, kaki kiri itu pharynxes, keluar urat-uratnya itu keluar, nadi-nadinya. Apa ada kekurangan makanan, apa ada makanan yang tidak cocok itu?
makanan dan minumannya yang tidak cocok bila wanita istri hamil mengalami begitu, Pak Dokter. Nah, dan lagi umur kandungan umur 8 bulan 9 bulan tambah bengkak gitu, Pak Dokter. Mohon pencerahannya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik. Salam sehat selalu dan salam kenal buat Pak Dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat bertugas Bapak Dokter dan Mbak Nova. Baik. Dan saya hormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdullah. Silakan dokter, ini terkait itu ya yang sering dialami usia-usia kehamilan tua begitu ya dok ya. Tadi disebutkan usia kandungan 8 bulan ke atas kok sering bengkak di kaki, keluar otot yang biasa disebut varises. Apakah kekurangan vitamin atau dalam bentuk gizi ya, nutrisi di dalam tubuh, gimana itu dok? Ya, terima kasih. Ini tadi pertanyaan dari Bapak siapa? Bapak Abdullah. Bapak Abdullah, ya terima kasih Bapak Abdullah atas pertanyaan yang diberikan kepada kami pada pagi hari ini. Jadi prosesnya kalau kita berbicara dari proses kehamilan sendiri itu kan proses normal proses orang mengandung atau orang hamil itu adalah proses yang normal. Nah, oleh karena itu yang sudah saya bilang tadi, dengan proses hamil itu adalah proses normal sehingga harus disiapkan dari proses kenormalan ini maksudnya adalah disiapkan 6 bulan sebelum hamil ini harus disiapkan dulu biar segala sesuatu yang terjadi di masa kehamilan atau di proses mau menjelang persalinan kita tidak kaget atau kita tidak mendapatkan suatu oh ini kenapa, oh ini kok terjadi seperti ini. Nah, itu proses persiapannya itu di situ. Kemudian dari proses hamil atau proses kehamilan sendiri itu banyak sekali yang kita sebut dengan proses hormonal. Nah, proses hormonal inilah bisa salah satu memicu misalnya sampai yang ekstrim itu sampai misalnya dari gusi berdarah, itu bisa sampai ada yang seperti itu. Cuma memang sekali lagi inilah fungsinya kita berkomunikasi, inilah fungsinya kita untuk melakukan suatu pemeriksaan. Nah, jangan sampai yang tuh saya barusan bilang, wow aman kok, yang kemarin saya mendengarkan di Pro 1 keluar darah, ini proses ini aman, tidak ada masalah. Ternyata taunya ada suatu misalnya demam berdarah. Nah, kan jadi rancu. Jadi oleh karena itu dengan segala konsekuensinya, kalau kita mendapatkan suatu keluhan atau mendapatkan suatu permasalahan, ya monggo ya kita harus segera untuk merapat atau mendekat ke fasilitas kesehatan sehingga problem-problem itu diketahui dan tertangani. Tidak hanya diketahui saja tapi bisa tertangani. Berikut, kenapa sih di usia kehamilan 8 bulan, di usia 9 bulan atau menjelang persalinan itu ada terjadi suatu proses bengkak atau tidak. Nah, proses bengkak dan tidak itu kita tidak bisa melakukan suatu pernyataan bahwa ini aman atau tidak bisa. Karena ketika kita menyatakan aman atau tidak, ya tentu kita harus kembali lagi ke permasalahan cek dan rechecknya. Jangan sampai ya kita hari ini di Jember khususnya banyak angka tensi tinggi dalam kehamilan. Yang saya takutkan itu proses-proses salah satu tensi tinggi itulah bisa salah satu membuat tanda dengan yang dibilang misalnya bengkak atau apa. Apakah bengkak selalu dikaitkan dengan proses tensi tinggi? Tentu tidak. Tapi dengan tensi tinggi juga bisa memberikan tanda ke arah sana. Demikian. Jadi balik lagi, meskipun dokter udah ngasih informasi seperti ini, masyarakat diharapkan untuk lebih bijak lagi, tidak sampai self diagnosis begitu ya dok ya. Terus beracu pada kemarin di Dialog Indonesia Sehat bilangnya gini aman, tidak, karena masing-masing pasien juga memiliki keluhannya masing-masing, penyerta penyakit masing-masing. Jadi yang paling disarankan oleh dokter adalah kalau ada keluhan silahkan langsung menuju ke fasilitas kesehatan terdekat. Gunakan banyak kemudahan-kemudahan yang memang sudah diberikan pemerintah kepada kita, begitu ya dok? Ya betul. Jadi yang sering kali terjadi persepsi di kita di masyarakat itu, satu, tetangga saya hamil kemarin
enggak masalah kok dengan itu. Nah, satu. Yang kedua, itu era-era milenial ke atas itu seperti itu. Kalau era-era Gen Z-nya itu ngomongnya di TikTok enggak ada masalah kok itu. Nah, di era-era Gen Alpha-nya itu mengatakan, "Loh, hamil saya yang pertama enggak masalah kok, Dok. Bu Bidan enggak masalah kok. Nah, ini hamil saya yang ketiga, 1 2 saya bisa normal semua, bisa aman semua selama kehamilan, selama persalinan tidak ada masalah. Kok yang ketiga ini saya dibilang ada masalah. Loh, masalah dari mana?" Nah, itu keunikan tersendiri dari proses kehamilan itu. Iya, jangankan beda-beda manusia ya. Iya, satu manusia beda kehamilan pertama, kedua, ketiga itu aja bisa memberikan efek ataupun dampak yang berbeda terhadap tubuh kita. Ya gitu kan ya, Iya, Dok? betul sekali itu. Baik, gak kerasa obrolan di Indonesia Sehat kali ini sudah di penghujung acara, Dok. Tadi dokter bilangnya ya udahlah jangan sampai 50 menit. Ini malah lebih ternyata masih kurang, Dok ya. Kayaknya besok nextnya 2 jam begitu. Baik, Dok, sebagai closing statement mungkin bisa memberikan pesan penting untuk perempuan ataupun pasangan ya agar lebih bijak lagi dalam menyikapi hasil tes kehamilan. Ya, terima kasih. Pada kesempatan baik pada pagi hari ini tentu saya ditugaskan dari Ikatan Dokter Indonesia oleh Bapak Ketua dikirimkan ke sini untuk sama-sama untuk berdiskusi problem-problem berkaitan dengan tes kehamilan ini. Nah, problem tes kehamilan ini yang saya pesankan kepada saudara-saudara saya yang ada di Kabupaten Jember ini, dengan adanya tes kehamilan positif jangan langsung maksudnya ya boleh kita bersyukur tentu pasti. Cuma harus kita satu step lagi harus kita kerjakan. Lakukan pemeriksaan segera mungkin, deteksi baik di puskesmas atau di fasilitas kesehatan yang ada untuk sama-sama kita memperangi angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Itulah fungsinya kita sama-sama untuk berdiskusi pada pagi hari ini dengan tujuan untuk utamanya adalah untuk menurunkan AKI dan AKB. Demikian. Baik, itulah tadi pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI Jember. Dari perbincangan kita selama kurang lebih hampir 1 jam ini, bisa kita pahami bahwa hasil tes kehamilan yang positif begitu ya, belum tentu bisa dijadikan satu-satunya patokan untuk memastikan sebuah kehamilan begitu ya. Pemeriksaan lanjutan oleh tenaga medis ini sangatlah penting supaya kita juga mendapatkan diagnosis yang tepat, aman, dan tentunya bertanggung jawab terhadap kesehatan ibu dan calon bayinya. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Cho, spesialis Obgyn pada kesempatan pagi ini. Terima kasih untuk ID Jember. Terima kasih untuk edukasinya, penjelasan yang luar biasa, yang sangat komprehensif dan mudah dipahami obrolan selama hampir 1 jam ini. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Untuk pendengar maupun pemirsa yang kepingin konsultasi secara pribadi sama Dr. Cho, nanti bisa datang langsung ke prakteknya begitu ya, Dok. Baik, saya Nova Novita harus pamit undur diri dari program Indonesia Sehat pada kesempatan siang hari ini bersama dengan rekan operator Nada di sana. Kebetulan operator dan hostnya lagi hamil gitu ya. Jadi pas banget gitu kan mendengarkan ilmu yang sangat bermanfaat dari dokter spesialis Obgyn di kesempatan siang hari ini. Baik, sampai jumpa kembali dalam program Indonesia Sehat bersama ID Jember, dan tetap jaga kesehatan. Selalu percayakan informasi kesehatan Anda pada sumber yang tepat, yaitu tenaga medis yang pas sesuai dengan keluhan. Misalkan hamil, ya langsung saja menemui spesialis Obgyn. Begitu ya, Dok ya? Siap, baik, selamat siang dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.